Oke, jadi misalnya 40 orang rata-rata itu kan gap antara yang $4.000 $4.000 kali 1 juta. kali 1 juta. Iya benar. Jadi 1 miliar. $1 miliar. Bayangkan. $1 miliar gapnya itu. Gapnya $1 miliar. Iya. Nah, jadi uangnya itu gede banget. Tapi mereka tidak dihasilkan dari bisnis yang pasar yang produktif, fair competition. Oke. Bukan. Apa yang terjadi? Begitu ada peluang pemilu secara langsung tahun 2004 sampai hari ini, mereka investasi di situ. Mereka menjadi investor politik untuk mengamankan bisnis yang insecure itu. Saya sengaja menghadirkan seorang ekonom ya dari IPB, Institut lupa Pertanian Bogor. IPB University. Sekarang IPB. IPB University sekarang. Sekarang ini resminya begitu. Jadi namanya tetap institut tapi university. Luar biasa Indonesia ya. Institut fleksibel banget loh. Fleksibel banget, benar. Jadi bisa jadi apa saja kecuali jadi petani kata. Masih 60%. Masih 60%. Prof, masih aktif ya? Masih di IPB? Iya, mengajar, masih ya? Meneliti, membimbing masih ya. Saya berasumsi pasti banyak nih muridnya termasuk pejabat di Republik Indonesia ini ya. Di Lemhanas juga soalnya. Oke, mengajar di Lemhanas ya. Iya. Prof beruntung nih, saya dulu pengajar Lemhanas juga, tapi gara-gara sering mengkritik Jokowi nggak pernah diundang lagi. Karena secara ideologis mungkin dianggap saya di strukturalnya, jadi memang di dalam. Memang struktural. Ya, karena Prof ASN kan? Iya. Kalau non ASN memang nggak bisa. Iya. Oke, Prof, saya sengaja mengundang seorang ekonom ya, biar kita bicara dengan fakta dan angka. Kadang-kadang kalau cuma politik kan tergantung interpretasi, tergantung kemana kita mau mengarahkan pisau analisisnya kan. Tapi kalau ekonomi ya bisa juga bad news or good news, black perspective, white perspective. Cuma kan tetap based on fakta, data ya. Empirical ya. Jadi ini menarik. Nah saya nih Prof selalu kalau ngomong sama ekonom punya ketertarikan untuk mengukur bagaimana kinerja jangan pemerintahan ya, kinerja ekonomi Indonesia saat ini lebih perekonomian enak, kan? namanya kinerja perekonomian. Maksudnya apa? Ya kita kenali kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, kemudian tantangan kita apa, kemudian opportunity kita apa ke depannya. Dan saya menganggap bahwa ekonomi itu harus dipersembahkan untuk keadilan dan kesejahteraan. Kan? Exactly. Ya, jadi karena itulah ekonomi konstitusi kan, ekonomi yang sejahtera dan adil. Betul. Nah, jadi kalau adil saja tapi miskin kan nggak enak juga. Nggak enak juga. Tapi kalau sejahtera tapi jomplang ya nggak enak juga. Lebih nggak enak lagi. Lebih nggak enak lagi karena makan hati. Makan hati. Walaupun kita tetap punya pendapatan yang baik, cuma kalau jomplangnya jauh kan tetap makan hati. Oke. Dan akan memunculkan pasti masalah-masalah sosial ya. Prof, saya tadi baca ya apa yang di-share Prof mengenai bagaimana perekonomian terakhir ini yang kelihatannya Prof bandingkan dengan Orde Lama. Ya, Orde Baru. Orde Baru. Dan pemerintahan SBY juga mungkin ya. Ya. Saya agak shock. Karena data Prof mengatakan ekonomi Orde Baru itu lebih baik. Bisa dielaborasi Prof. Apalagi Prof mengatakan dengan mengutip Jeffrey Winters bicara mengenai indeks oligarki. Iya, indeks oligarki. Luar biasa ini ada indeks oligarki dan ketimpangannya 1 juta kali lebih sekarang. Iya, betul. Bisa dijelaskan, Prof? Iya, begini. Jadi ekonomi itu memang di era modern ya, itu terutama sejak tahun 50-an mulai diukur yang sifatnya makro ya, itu yang disebut dengan produk nasional bruto atau GNP ya. GDP ya. Nah, jadi itu untuk melihat bagaimana kekayaan nasional sebuah negara begitu, produksinya dari berbagai sektor dan nanti menghasilkan apa yang disebut produk domestik bruto gitu ya. Nah, dari tahun ke tahun itu bisa diukur yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi itu. Jadi GDP misalnya 2023 dibandingin 2020 lalu akan menghasilkan misalnya terakhir ini adalah 5,6
0,02% lah begitu ya terakhir ini begitu. Pertumbuhan kita ya? Ya, tapi 5,02%. Itu tahun berapa? Tahun 2022. 2022 ya, 2023 kan angkanya belum ada. Okay. Ya, belum ada. Nah, tapi pertanyaannya tidak boleh hanya berhenti misalnya pertumbuhannya itu lebih dari 5%. Lumayan tuh. Di dunia ini kalau mau dilihat itu di antara negara berkembang yang cukup tinggi. Kalau negara maju itu kan di bawah 3%, 2% udah hebat sekali. Iya. Karena size-nya udah gede. Jadi naik 1%, 2% tuh jadi gede banget gitu. Kalau negara seperti kita yang sekarang ini GDP-nya itu 1,3 triliun dolar. Jadi nomor 15 di dunia memang. Oke, makanya kita masuk G20 ya. G20. Jadi Tetapi G20 itu ya karena penduduk kita banyak. Banyak sebenarnya. Kalau dibagi oleh 272 juta itu masih 4 ribuan lebih sedikit. Bayangkan 4 ribuan lebih sedikit. Dolar ya. Ya, saya ke Austria, Prof. Itu GDP-nya waktu itu berapa ya? 50.000. Iya memang. Singapura lebih shocking lagi saya, 75.000. Iya. Ada Finlandia di atas 100.000 lah. Iya. Saya shock jadinya. Jauh sekali tingkat kemakmuran kita. Iya. Jadi itu dibagi dengan jumlah penduduk. Itu mulai kelihatan objektivitasnya. Tapi ada yang lebih tajam lagi, yaitu yang disebut distribusi pendapatan. Bagaimana yang 1,3 triliun dolar, 1.300 triliun dolar itu di antara 272 juta penduduk. Itu ada satu buah teori yang disebut yang paling sederhana aja lah. Ada kurva Lorenz namanya. Kurva Lorenz. Iya. Yaitu melihat distribusi pendapatan dibagi 5. Di 5 decile. Jadi yang 20% paling tinggi, kemudian 20% yang menengah nanti, kemudian yang paling bawah itu 20%. Nah ini terakhir ini 2022 ini itu sudah di atas dan ini namanya rasio Gini pengeluaran lagi. Rasio Gini pengeluaran. Itu 0,4. Itu 0,4. Termasuk timpang. Iya. Padahal yang namanya orang kaya kan kadang-kadang dia makannya juga sama dengan kita kan. Iya. Tapi kalau pendapatan beda tuh. Iya. Kalau dia pengeluaran belum tentu dia jor-joran juga kan. Iya. Makan tukang beca misalnya, maaf ya, itu kan bisa habis sehari katakanlah mungkin 10.000 ya, atau 15.000 gitu. Tapi kalau makan paling 5 juta kan. Kalau misalnya citi gitu. Masih 5 juta. Coba kalau dibandingkan pendapatan 15.000 ke 1 juta sih. Tapi kalau pendapatan lebih timpang lagi. Sangat timpang banget. Itu kan yang rata-rata orang miskin itu kira-kira sekarang ini 500-an ribu lah. Pendapatan per bulan. Nah, coba bayangkan dengan orang kaya. Orang yang 5% super kaya itu. Yang katanya pendapatannya triliunan per bulan. Iya. Itu yang tadinya nggak masuk 20 orang terkaya tiba-tiba masuk tuh. Iya. Nah, itu bayangkan itu 1 tahun dia memperoleh ini 1 bulan mungkin triliun juga. Jadi misalnya kalau rasio Gini ketimpangan tuh 0,4 sekarang ya. Kurang lebih. 0,2 ya lebih. 0,4 0,402. Nah, gitu. 4 lah, 0,4 lah. 0,4 ya. Oke, kita objektif karena kecil pun karena angkanya kan harus 0,402. Ya, 402 ya. Ya, 402 itu kalau kita ukur dari pengeluaran. Dimana makan orang kaya sama makan orang miskin itu nggak beda-beda amat. Saya punya pengalaman nih, mahasiswa yang saya bimbing ini. Kalau sekitar 0,4 rasio Gini pengeluaran, rasio Gini pendapatannya mendekati 0,5 tuh. Hati-hati, karena Pakistan pecah dengan Bangladesh ketika ketimpangan di mana kira-kira rasio rasio Gininya itu kira-kira 0,5. Hati-hati tuh. Dan sekarang juga mungkin orang saya lihat ya, saya kan suka bergaul tuh sama tukang sepatu lah, kaki lima dan sebagainya. Itu sekarang ini menurun sejak COVID dan belum pulih mereka. Yang belum pulih mereka. Pendapatan atau daya beli?
Dua-duanya dong. Memang yang paling objektif daya beli tentu Daya saja. beli objektif kan. Objektif paling daya beli tentu Iya. saja. Dari pendapatan sama, saja. Tapi harga naik ya. Iya, iya. Sama Karena aja bohong. nanti dibanding kan, Iya. kalau petani misalnya itu ada yang disebut dengan nilai tukar petani. Jadi berapa dia pendapatan per bulan, Ya. tapi di pengeluaran untuk konsumsi, untuk sekolah anak, untuk kesehatan gitu, itu mengalami penurunan Oke. terakhir ini, beberapa tahun Jadi terakhir ini. istilahnya power, Tapi apa buying power ya? iya, Apa isi kalau apa namanya? ekonominya? Pokoknya purchasing Purchasing power. power. Purchasing power. Ya, purchasing Nah, power. Kalau menurut Bank Indonesia, rekening di atas 1 miliar justru naik pesat Naik pesat. di era COVID ini. Sampai sekarang ini. Nah, oleh karena itu nanti akan ketemu tuh pertama gini, dari rasio Gini pengeluaran saja waktu 2020 itu 0,38. Itu udah naik ya. Apalagi kalau sudah pemilikan aset lahan, pemilikan aset finansial, dan indeks oligarki tadi. Oke, tambah timpang. Iya, jadi gini. Jadi indeks oligarki ini kan baru di introduksi. Jangan cepat-cepat Prof. Oke. Soalnya nanti pemirsa akan bingung kan. Gitu. Oke, kita kita pelan-pelan dulu di rasio Gini ya. Ya. Jadi rasio Gini itu adalah rasio untuk mengukur ketimpangan. Ya. Cuma dalam konteks Indonesia agak cheating sedikit Iya. karena diukur dari pengeluaran. Ya, umumnya negara lain tuh pendapatan. Pertanyaan saya adalah kenapa tidak diukur dari pendapatan? Nah, ini pernah saya diskusikan ya, karena saya pernah nyusun Laboratorium Ketahanan Nasional ya di Lemhanas itu. Kan itu ngundang BPS. Saya tanya tuh kepala BPS tuh beberapa kali bahkan. Iya. Itu kenapa sih kalau seperti rada tadi cheating tadi gitu? Kenapa nggak pendapatan aja lah gitu? Ya rada ngelak sih, tapi gini katanya. Satu-satunya yang masih mungkin di Indonesia ini pakai proksi pajak namanya. Oke. Nah, tapi itu ya nggak tahu katanya belum Nggak jelas juga. Tanda petik belum belum dibolehkan atau apa gitu. Oke. Nah, jadi jangan-jangan mungkin kalau pakai proksi pajak itu 0,5 itu. Jangan-jangan rasio Gini pendapatan Jadi itu. dihitung dari pembayaran pajak dan dari situ kita tahu ya. Iya. Coba aja kan sekarang ada orang paling miskin katakanlah yang pendapatannya di bawah berapa gitu kan tidak bayar pajak. Iya. Nah, sekarang orang yang pendapatannya triliunan itu gitu kan. Sekian kan terus bisa dibandingkan tuh. Iya, jadi yang nol pajaknya sampai yang tertinggi ya. Tertinggi. Hitungannya kan begitu. Nanti itu dibagi 5 kan, ada 5 desile itu. Oke. Jadi 20% paling miskin biasanya dibandingkan dengan 20% paling kaya dulu, tapi nanti ekstrimnya ada 5% paling kaya nanti. Oke. Untuk melihat ketajaman lebih dari ketimpangan itu. Oh, jadi rasio Gini itu dibagi 5 ya? 5 desile ya. 5 desile 20. Barulah didapat di angka ketimpangan itu yang 0, sekian. Ya. Angkanya kan 0,00 jadi gini, 0 sampai 1. dari 0 sampai 1. Iya. Ya, jadi makin ke 0 itu makin merata. Makin bagus. Tidak pernah ada di dunia ini ya. Nggak pernah ada. Ya. Atau 1 timbang banget itu nggak pernah ada juga. Saya ingat waktu saya masih ngurus jalan tol itu, ya itu rasio jalan itu. Yang paling bahaya itu kalau sampai 0,8. Oke, iya. Oh gitu ya. Iya, 0,8 itu udah nggak jalan sudah. Karena kan itu apa itu artinya? Kan kalau nggak mungkin 1:1 antara kendaraan dan jalan. Iya, oke. Kalau rasionya 1 kan berarti kan nggak ada ruang lagi di jalan itu. Kalau yang saya dengar katanya evolusi jumlah kendaraan dengan panjang jalan kalah oleh jumlah transportasi ya katanya begitu. Iya. Jadi kalau kita bicara rasio di situ ya kalau 0,8 ya kira-kira 80% kan. Jadi jalan itu kita bayangkan kalau ada sebuah jalan dipenuhi 80% mobil iya bisa stuck ya. Iya bisa stuck ya. Jadi makin rasionya, tapi kita tidak mau juga rasionya 0,1 misalnya atau berarti kan jalan tol itu kan nggak dilalui orang, nggak dilalui kan. Oke, tapi itu another story. Oke, ini rasio Gini ya. Oke, kan Prof mau mengambil jalan penyelesaian di rasio Gini ini atau mau
move ke tempat lain dulu sebelum kemudian kita akan ngambil solusi. Begini, kan ketimpangan yang makro itu tadi pakai rasio Gini, tapi juga rasio Gini ini suka dipakai untuk lahan, untuk lain-lain juga ya. Tapi begini, biasanya kalau ketimpangan itu memburuk ya, mulai 0,4 itu misalnya dan mengarah ke 1 tadi, itu ada hubungannya juga dengan katakanlah daya beli kalangan bawah. Itu ada hubungan. Jadi nanti juga dengan pengangguran, dan jangan lupa pengangguran di Indonesia ini nggak boleh hanya diukur oleh yang disebut pengangguran terbuka yang sekitar sekarang ini 6%. Itu open unemployment, benar-benar nggak kerja. Dari seminggu yang lalu itu benar-benar nggak kerja. Tapi di Indonesia problemnya adalah pura-pura bekerja. Jadi dia sekarang ini bahkan ada yang disebut pengangguran terdidik ya. Itu makin tinggi. Itu mereka yang mungkin lulusan perguruan tinggi hebat di Indonesia ya, entah sebut saja apalah, entah ITB, UI, UGM, tapi dia mungkin Gojek, Gokar. Gitu. Itu kan pengangguran tersembunyi sebenarnya. Pengangguran tersembunyi. Artinya yaitu dia punya pendidikan yang S1 misalnya, tapi bekerja tidak sesuai dengan pendidikan. Bekerja untuk tamatan SD pun bisa. Bisa, kan? Itu. Nah itu ternyata tren pengangguran terdidik itu makin naik sekarang ini. Jadi kalau itu artinya yang ini lagi S2 di bidang komunikasi publik, ini pengangguran tersembunyi atau enggak? Enggak, Bro. Dia digaji secara layak. Tapi memang nanti ada ukurannya tentang berapa seminggu dia bekerja, itu ada hubungannya juga. Lalu pendapatan juga memang itu dikaitkan. Nah, itu satu ya. Jadi ketimpangan itu nanti akan bisa dikuak gitu. Itu kita bicara tentang perspektif ketimpangan. Nah, untuk menyelesaikan problem ekonomi ini kan kita nggak bisa langsung selesaikan ketimpangan. Kita harus bergerak di tempat lain dong. Betul. Nah, Profesor mau bergerak ke tempat lain, tapi selesaikan dulu ketimpangan. Tadi ada ketimpangan yang katanya indeks oligarki itu. Menarik tuh. Iya, jadi indeks itu dulu ya. Langsung tajam dulu nih. Nanti yang kurang tajamnya nanti supaya kita optimis nantinya. Jadi ini agak pesimis memang. Jadi sebelum sampai ke indeks yang paling ekstrim, indeks oligarki yang mungkin terburuk di dunia sekarang. Tetapi juga misalnya ketimpangan konsumsi. Gitu loh. Ada lagi ketimpangan lahan. Rasio Gini lahan itu 0,68. 0,6 sangat buruk itu, sangat buruk itu. Di atas 0,6 itu sangat dari buruk. Orang yang nggak punya lahan sampai dengan yang makan lahan. Padahal ada 3,3 juta yang bermasalah lahannya malah dibebaskan kemarin atas nama undang-undang Omnibus Law itu. Nah itu lahan misalnya. Enak banget dia ngerampas lahan dalam tanda kutip, tapi tiba-tiba malah dibebaskan. Atas nama undang-undang lagi. Oke. Tapi kemudian dari situ juga kita bisa melihat ketimpangan yang saya sebut ekstrim tadi. Jadi begini, karena itu menggambarkan namanya ketimpangan aset. Yaitu jadi Jeffrey Winter baru 2013 merilis penelitian di sekian negara di dunia lah, puluhan negara di dunia. Itu ada yang disebut Material Power Index. Sebenarnya aslinya ya. Material MPI. Power Index. MPI namanya. Jadi itu adalah gambaran ekstrim yang disebut oligarki itu. Kan sekelompok kecil dengan aset besar dan mengendalikan. Misalnya itu kan oligarki ekonomi, mengendalikan perekonomian itu. Itu diukurnya oleh 40 orang untuk menggambarkan kecilnya kelompok ekonomi itu, kelompok bisnis itu. Bukan kecilnya, eksklusifnya ya. Eksklusifnya juga dibagi dengan income per kapita. Nah, itu kan sederhana aja. Tapi di balik itu ada pengertian-pengertian nanti ya. Mengapa itu? Itu ternyata 2014 itu sudah mulai 638.000. Itu 2014.
Ketimpangannya 638.000 kali. Iya, tapi lanjut ke 2018 ya. Iya. 2018 itu udah 650.000 kali. Sudah 650.000 kali. Iya. Jadi kita ini bicara tentang ketimpangan, Ketimpangan, di mana orang yang super kaya Iya. menguasai perekonomian. Iya. Itu inti dan ininya ya. dengan yang paling kecil itu 658.000 kali. Iya, karena yang paling kecil itu diwakili oleh income per kapita tadi, yang $4.000 tadi, yang $4.000 tadi. Jadi kalau kita bicara $4.000 dikalikan 650.000 kali, itulah ketimpangannya. Iya, kira-kira Iya kan? ketimpangannya, betul. Kayak betul. kan? Jadi 40 orang itu. Iya, ada 40 orang itu. Nah, kemudian naik menjadi 650.000 kali, Iya. 650 kali, naik lagi pada tahun 2020, 672.000 kali. 672.000 kali. Oke. Tahun 2021 Ya. itu sudah 750.000 kali. 750.000 kali. Yang hebatnya ini adalah saya hitung sendiri tapi ini yang 2022 ini. Yaitu pakai data Forbes, itu 40 orang terkaya itu dibagi income per kapita waktu itu ya. Itu menghasilkan 1.062.500 kali. Oh, jadi lebih dari 1 juta kali. Lebih 1 juta kali lah. Let's say gini lah misalnya. Iya. Antara yang paling miskin dianggap rata-rata ya. Iya, yang rata-rata. Karena dia di bawah income per kapita kan ada. Ada. Ini kan cuma dibagi rata-ratanya doang. Iya. Berarti 4.000 dikalikan 1 juta. Iya. Iya kan? Iya, dan itu rata-rata. Jadi ada orang yang lebih super kaya sebenarnya. Iya. Jadi 4.000 dikali 1 juta itu berapa? 4 miliar. Jadi tadi 40 kali 1 juta. Iya. Jadi 40 orang. Iya. Tapi dia ini rata-rata dari kekayaan mereka. Jangan lupa itu. Jadi kekayaan mereka yang 40 orang itu dirata-ratakan. Iya. Sementara ini hanya ini di 4.000. Gapnya itu antara 1 juta lebih itu tadi. Iya. Nah, jadi dengan demikian harus dicari berapa 40 orang rata-rata. Memang saya punya catatan ya, sayangnya itu. Iya. Jadi gapnya itu 1 juta lebih kali. Oke, jadi misalnya 40 orang rata-rata itu kan gap antara yang $4.000 kali 1 juta. Kali 1 juta. Iya benar. Jadi 1 miliar. $1 miliar. Iya. Bayangkan. $1 miliar gapnya itu. Gapnya $1 miliar. Iya. Nah, oleh karena itu saya itu pun rakyat Indonesia kan masih ada yang di bawah 4.000. Betul. Ini kan cuma rata-rata income per kapita. Nah, cuman gini yang harus dibawa ke arah pemahaman yang betul dulu ya. Iya. Yang disebut oligarki pertama adalah mereka sekelompok kecil yang ingin mempertahankan kekayaan terhadap keseluruhan. Itu di bidang bisnis misalnya, kan gitu. Jadi diwakili 40 orang tadi. Gitu. Nah, karena ini Indonesia ini dalam sebuah lingkungan yang liberal, di mana peranan negara itu diminimais oleh IMF sejak tahun 98, maka kontrol kepada yang 40 orang atau swasta yang sekelompok kecil itu kan hampir tidak ada kontrolnya. Bahkan mereka yang mengontrol. Ya, nah nanti yang mau saya katakan, kalau di China, kan China itu pernah nomor 3 di dunia indeks oligarki pada tahun 2000 berapa ya, 2014 itu. Nomor 1 siapa sekarang indeks oligarki? Dengan segala maaf. Brazil, lalu Cina, lalu Indonesia waktu itu. Iya, sekarang Indonesia nomor 1. Dugaan saya belum lihat, belum rilis soalnya Jeffrey Winter. Nah, tetap saya ingin katakan kalau di China, namanya orang-orang super kaya itu kan ex BUMN, Jack Ma dan lain-lain itu kan dikontrol oleh yang namanya Komite Sentral Partai Komunis oleh negara. Jadi ketika Jack Ma ingin macam-macam gitu. Itu langsung dikasih kode gitu, hilang dia. Bahkan aset-asetnya saya dengar sebagian diambil alih oleh negara gitu. Kalau di kita enggak, begitu bebasnya dia mengembangkan kekayaan, gitu loh. Bayangkan ada 11.000 triliun omset perbankan yang beberapa ribu konglomerat itu memperoleh
82%. Itu dari bank, belum dari pasar modal, dari ini. Mereka bikin macam-macam gitu, yang belum tentu sehat juga. Bisnisnya itu. Nah, jadi uangnya itu gede banget, tapi mereka tidak dihasilkan dari bisnis yang pasar yang produktif. Fair competition. Bukan lobby, tapi dari lobby. Maaf saja, itu yang 3,3 juta hektar yang tiba-tiba diputihkan oleh negara itu kan tidak governance. Dan hampir semua HGU dari sawit dan batu bara itu umumnya kurang governance. Nah, jadi uangnya itu gelap-gelapan semua itu. Iya, uangnya itu umumnya, maaf ya, orang super kaya itu sebagian besar itu kurang nyaman, insecure. Oleh karena itu dia insecure dengan perubahan. Ya, pastilah kan. Common sense-nya begitu. Common sense-nya begitu karena dia merasa tidak karena efisiensi dan bisnis selalu fair competition, tidak. Umumnya tidak. Apa yang terjadi? Begitu ada peluang pemilu secara langsung. Tahun 2004 sampai hari ini mereka investasi di situ. Mereka menjadi investor politik untuk mengamankan bisnis yang insecure itu. Intinya adalah mereka tidak berharap ada perubahan. Pasti. Pasti karena mereka intinya kalau keluar jadi zaman. Tapi itu adalah karena ekosistem. Tapi saya punya keyakinan. Seandainya ekosistemnya diperbaiki, di mana mereka itu adalah fokus untuk menjadi pemain industrial dengan diberi insentif, sementara partai politik yang masuk DPR, parliamentary threshold yang 8 itu biaya negara penuh saja udah. Tidak usah kan win-win tuh. Jadi tidak ada yang dirugikan sebetulnya. Itu yang saya usulkan namanya reform nanti. 9 ya kalau nggak salah. 8 dong. 9 ya. Oke. Jadi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, kemudian bukan dulu yang besar dulu, PKB, Demokrat, kemudian PAN, P3. Ya, Demokrat, PKS, PAN, P3, 9 ya, Itu di biaya negara aja. Karena begini, ini yang berhamburan uang ini kan nanti jadi lebih bersih uang ini, dipakai untuk industrialisasi. Lalu partai-partai politik jadi anggota parlemen, jadi presiden, jadi gubernur, jadi ini dengan tidak perlu biaya tinggi. Maka orang-orangnya itu adalah orang yang katakanlah tidak perlu kong kali kong lah dengan para pebisnis kan, lebih aman kan. Nah, kalau seperti itu, dugaan saya pertumbuhan ekonomi kita itu akan lebih stabil, lebih sustainable dan lebih tinggi. Itu yang penting ya. Dan itu akan lebih mensejahterakan rakyat yang lebih mensejahterakan. Karena apa? Nanti hukum bisa jalan. Kan tidak ada konflik of interest dong. Anggota DPR kayak untuk legislasi masa membolehkan 3,3 juta dibebaskan misalnya pada bermasalah. Enggak dong, dia pasti anti itu. Sebenarnya paling yang lebih bermasalah itu ya undang-undang Minerba. Nah, yang dimana konsesi yang harusnya sudah berakhir dan kembali ke negara tiba-tiba hidup lagi. Itu juga 20 tahun lagi. Undang-undang KPK pun yang lama dia tenang aja kok nggak ada masalah dia. Bisnisnya juga dia fokus kepada industri. Orang politik juga fokus kepada pelayanan publik dong. Itu yang saya bayangkan ya. Jadi orang politik itu fokus pada kehidupan politik yang lebih sehat, lebih demokratis, lebih terbuka, transparan gitu. Orang bisnis pada kehidupan bisnis yang profesional. Dan dia lebih enak, nggak diburu-buru orang partai. Nggak dijadikan sapi perah. Nggak sapi perah kan? Lebih nyaman tidurnya. Walaupun mungkin angka ketimpangannya lebih rendah kan begitu. Angka ketimpangan lebih rendah. Hanya memang gini, ada ini. Ini yang yang sekarang jadi elit-elit ini. Itu kan banyak memperoleh rezeki nomplok. Dari legislasi lah. Dari kunjungan ke daerah lah. Dari macam-macam lah. Pokoknya dari pergaulan politik. Itu pernah bocor kan yang artis mantan istri. Jangan sebut. Pokoknya itu kan. Itu kan. Itu katanya bersih berapa? Sekian ratus M katanya kan.